Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana konsep dari desain penelitian eksperimental. Pada dasarnya, desain penelitian eksperimental ini adalah adanya treatment, adanya intervensi pada sebuah objek, subjek, ya, pada target penelitian. Intervensinya adalah treatment. Treatment ini adalah perlakuan. Jadi Anda ingin menguji coba apakah perlakuan Anda ini memiliki dampak atau tidak. Nah, pada umumnya desain penelitian eksperimental ini ada yang dengan menggunakan kontrol. Jadi ada kelompok yang di eksperimen, ada yang di treatment atau diintervensi, dan ada juga kelompok yang kontrol sebagai pembanding. Nah, desain penelitian eksperimental ini memiliki 3 jenis, yaitu true experiment, quasi eksperimen, dan pre-experimental design. True experiment terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama randomized pre-test post-test control group design, yaitu bagaimana eh, desainnya, ya, bagaimana desainnya, di mana true eksperimen untuk yang pertama ini terdapat 2 kelompok, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ya, kelompok treatment dan kelompok kontrol. Jadi ini yang pertama adalah kelompok treatment, ini kelompok kontrol. Nah, untuk yang true eksperimen yang bagian ini, yang pre-test, post-test, control group design, orang yang diteliti, ya, kelompok yang pertama itu dia ada intervensi. Namun kelompok yang kedua, ini kelompok yang kedua, dia tanpa intervensi, dia kontrol. Ya, jadi ada 2 kelompok yang dibandingkan. Lalu yang kedua adalah randomized Solomon for group design. Jadi ada 4 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama, dia itu diintervensi, diberikan treatment, terus diberikan diukur bagaimana outputnya. Yang kedua adalah tanpa treatment, ya, terus dia diberikan bagaimana outcome-nya, bagaimana hasilnya. Terus kelompok yang ketiga, ya, ini eh, di treatment, ya. Jadi eh, dia ada bagaimana sebelum treatment dan sesudah treatment. Jadi X ini ada treatmentnya. Kelompok yang keempat ini dikontrol. Sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana, gitu ya. Tapi yang keempat ini dia tanpa treatment. Ya, beda dengan yang kelompok yang kedua, dia tanpa diukur sebelumnya, dia hanya diukur sesudahnya saja. Gitu. Nah, yang kedua adalah, selanjutnya adalah eksperimental itu ada kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen ini adalah hampir mirip seperti yang true eksperimennya di sini. Ya, ada pengukuran sebelum dan pengukuran sesudah. Ya, dan ada treatmentnya di sini. Terus selanjutnya ini pengukuran sebelum tanpa treatment dan pengukuran sesudah. Kita lihat apa simbol ini O. O itu adalah observation. Ya, observation. Orang yang diobservasi. Kalau OT1 artinya observation, kelompok treatment yang sebelum intervention, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pre-experimental design. Untuk pre-experimental design, ini adalah one group post-test only design. Artinya apa? Dia tidak diukur sebelumnya, tapi dia diberikan treatment, terus bagaimana afternya, atau setelah di treatment seperti apa. Jadi hanya satu kali pengukuran saja, tanpa ada kontrol. Terus kalau yang selanjutnya adalah non-equivalent post-test only design. Ya. Jadi antara kelompok treatment dan kelompok kontrol itu hanya diukur outputnya saja atau
posnya saja ya, atau setelahnya saja. Jadi ada, intervensi terus diukur bagaimana. Terus yang kelompok yang kedua ini hanya juga diukur posnya saja, setelahnya saja, ya. Nah, untuk desain ini khusus untuk, mirip seperti eksperimental di masyarakat, ya. Nah, terus selanjutnya adalah one group pretest post-test design. Ini konsepnya adalah ada treatment di sini, X ini adalah treatment. Terus, diukur sebelumnya, ya, diobservasi, dilihat sebelum, terus di-treatment, terus selanjutnya adalah bagaimana dilihat hasil treatment-nya. Ini adalah one group post-test pretest design, ya. Nah, ini adalah sedikit pengantar, terkait desain penelitian eksperimental. eee, Kita lihat ya agar lebih jelas bahwa, eee, untuk tandanya ya, misalnya, oh ini adalah orang yang diobservasi, ya atau objek yang diobservasi. OT1 artinya objek treatment ya atau, objek kelompok intervensi sebelum perlakuan. Kalau OT2 artinya objek setelah diintervensi, bagaimana dampaknya. X ini adalah treatment-nya atau intervensinya, gitu ya. Jadi hampir sama ini, OT1, OT2. Terus apa OC? C itu adalah kontrol. Jadi kontrol yang diobservasi. Ya, sebelumnya bagaimana? OC1 itu pretestnya sebelumnya. Terus OC2 adalah observasi kontrol setelahnya. Jadi diukur 2 kali. Gitu. Ini adalah pengantar dari desain penelitian eksperimental. Sekian video eh, pada kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, kalau Anda ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan Anda ketik di kolom komentar atau bisa menghubungi saya melalui direct message di Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.